Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi sosialis di Kuba dan di Venezuela. Bagaimana sih sistem ekonomi di Kuba dan Venezuela? Nah, sebelumnya mari perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Intan Dewi Rosidani Tias, yang kedua Kuntum Kinanti Putri, yang ketiga Melita Arinivala, yang keempat Muhammad Ferry Andriawan, dan yang kelima Muhammad Rian Bagus Widianto. Mari simak penjelasan berikut ini. Sistem ekonomi sosialis di Kuba. Sejarah singkat Kuba. 1. Sejarah awal Kuba. Kuba pertama kali dikunjungi oleh bangsa Eropa ketika Christopher Columbus pertama kali mendarat pada 28 Oktober 1492 di daerah Baracoa. Bangsa Spanyol berhasil menginvasi dan membangun villa di Baracoa. Kedua, koloni Spanyol. Kuba pertama-tama dijadikan basis untuk penaklukan Spanyol ke benua Amerika. Tetapi pulau itu hampir musnah penduduknya dalam upaya ini. Setelah penaklukan menghasilkan emas dan perak, batu bata berharga, coklat, dan produk-produk tumbuhan. Pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan dari suku di Kuba bernama Taino, namun mengalami kekalahan terhadap Spanyol. 3. Merdeka. Antara 1895 dan awal 1898, revolusi menguasai sebagian besar daerah pedesaan dan sejumlah kota. Tetapi upaya Spanyol berhenti setelah Amerika Serikat mengalahkannya dalam perang tahun 1898. Kuba mendapatkan kemerdekaannya pada 1902 meskipun dibatasi oleh amandemen Platt. Tetap dalam pengaruh Amerika Serikat, Presiden pertama Kuba, Thomas Estrada Palma, dan terpilih secara damai. 4. Rezim Batista. Fulgencio Batista menjadi presiden setelah menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Ia mengajukan konstitusi baru yang progresif untuk melanjutkan kekuasaannya. Akibatnya banyak kelompok sipil dan gerilya yang mulai menentangnya. Pada 1953, Fidel Castro dan bantuan ketidakpuasan rakyat berhasil menggulingkan pemerintahan rezim Batista. Kelima, rezim Castro. Sejak Castro berkuasa, Fidel Castro, Amerika Serikat secara progresif telah memberlakukan undang-undang untuk mengisolasi Kuba secara ekonomi lewat embargo Amerika Serikat. Di bawah pemerintahan dari Fidel Castro, Kuba mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan Uni Soviet. Dikarenakan kesamaan dari sistem ekonomi kedua negara tersebut. Hubungan perdagangan tersebut terkait dengan sumber daya alam. Pada saat masa pemerintahan Raul Castro mengalami perubahan yang cukup signifikan. Raul Castro menerapkan reformasi yang diharapkan untuk memberikan pengaruh yang baik bagi masa depan Kuba. Raul Castro juga mulai membuka hubungan baik dengan Amerika Serikat, akan tetapi idealisme yang dianut Kuba tetap berada di jalur sosialisme. Selanjutnya yaitu perjuangan Fidel Castro dalam revolusi Kuba. Fidel Castro merupakan Perdana Menteri Kuba tahun 1959 hingga tahun 1976 dan juga Presiden Kuba yang menjabat mulai tahun 1976 hingga tahun 2008. Pada saat masa kepemimpinan Fidel Castro, sistem perekonomian yang dianut oleh Kuba yaitu sistem ekonomi sosialis. Saat kepemimpinan Fidel Castro di Kuba, negara Amerika Latin mulai menanamkan prinsip komunisme sosialis pada aspek kenegaraan, dimulai dari sistem politiknya yang menganut partai tunggal, ekonomi yang tertutup, hingga kebijakan luar negeri berorientasi kepada negara timur. Dasar yang mengakibatkan Fidel Castro untuk membangun negara sosialis Kuba yaitu keinginannya untuk membebaskan Kuba dari imperialisme negara barat serta musuh di dalam negeri yang ikut menentang revolusi. Ideologi sosialis yang lebih menekankan gagasan bahwa suatu negara merupakan milik rakyat serta sikap keberpihakan pada rakyat miskinlah yang berperan menggerakkan beberapa kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Semasa pemerintahannya berlangsung, terkait dengan kebijakan luar negeri pasca adanya revolusi, Kuba melakukan perubahan orientasi kerjasama luar negeri dengan mendekat
ke negara timur yang salah satu diantaranya adalah Uni Soviet yang notabene memiliki ideologi, sistem politik, serta sistem ekonomi yang sama dengan Kuba. Selanjutnya yaitu Revolusi Kuba. Pada kepemimpinan sebelumnya, Presiden Batista merupakan rezim yang berkiblat pada negara barat seperti Amerika dan negara Eropa. Banyak yang mendukung hal ini, akan tetapi tidak sedikit pula yang menentang. Revolusi dinilai sebagai langkah perubahan awal untuk membebaskan Kuba dari imperialisme. Namun di sisi lain dianggap sebagai ancaman perekonomian Kuba. Setelah revolusi, seluruh sistem perencanaan terpusat pada pemerintahan pusat dan properti milik negara di atas pasar dan hak kepemilikan pribadi. Sistem ekonomi sosialis yang dilaksanakan di Kuba pada masa kepemimpinan Fidel Castro ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan, yaitu pada masa kepemimpinannya, ia mulai menasionalisasikan aset-aset perindustrian dalam segala sektor industri. Dalam kurun waktu 2 tahun pertama, sejak Fidel Castro memimpin revolusi, negara telah mengambil alih lahan pertanian hampir seluruhnya, baik yang dikelola oleh swasta ataupun lahan yang dikelola oleh keluarga-keluarga. Jumlah lahan total yang telah diambil alih mencapai hingga 700.000 kabalerias, yang 290.000-nya ditanami oleh lahan milik negara dan koperasi. Kemudian 270.000-nya ditanami oleh petani yang memiliki lahan kurang dari 5 kabalerias, yang bergabung dengan Asosiasi Produsen Kecil Nasional. Lalu, untuk sisa lahan lainnya dioperasikan oleh kelompok-kelompok tani yang masing-masing mendapatkan 5-30 kabalerias. Selanjutnya yaitu perdagangan sumber daya alam di Kuba. Di bawah pemerintahan dari Fidel Castro, Kuba mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan Uni Soviet dikarenakan kesamaan dari sistem ekonomi kedua negara tersebut. Hubungan perdagangan tersebut terkait dengan sumber daya alam yang dimana sumber daya alam Kuba yang melimpah diantaranya yaitu tembakau, tebu, ikan, kopi, buah sitrus, beras, dan juga kentang. Selain dari sektor pertanian, sektor pariwisata Kuba juga menjadi sumber pemasukan negara dengan pengunjung sebanyak 1,9 juta turis pada tahun 2003. Banyak turis asing yang berkunjung ke Kuba menyebabkan produk-produk lokal Kuba lebih dikenal karena dibeli dan dibawa pulang sebagai souvenir. Salah satu komoditas perdagangan yang menjadi andalan Kuba dalam menstabilkan perekonomian yaitu cerutu dan juga ram. Cerutu tersebut merupakan cerutu merek Cohiba serta ram dengan merek Havana Club. Akan tetapi, cerutu merek Cohiba ini terdaftar dalam registrasi hak paten dan merek di Amerika Serikat di bawah General Cigar Company yang akhirnya mengakibatkan pemerintahan Kuba menggugat kepada peradilan Amerika Serikat. Yang selain itu, merek Havana Club sendiri juga menjadi perebutan karena juga terdaftar pada lembaga merek Amerika Serikat. Hal ini juga menjadi salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi antara Kuba dan Amerika. Selanjutnya yaitu Kuba di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Pada masa kepemimpinan Fidel Castro, Kuba menyatakan menarik diri dari segala macam bentuk hubungan dengan negara barat, baik dari hubungan politik maupun hubungan ekonomi. Letak geografis negara Kuba dengan negara barat yang salah satunya adalah Amerika Serikat sangatlah berdekatan dan hanya dipisahkan oleh Teluk Floridina. Akan tetapi, Kuba menjadi satu-satunya negara yang berada di barat yang menganut sistem komunis yang kebanyakan dianut oleh negara timur. Sumber daya alam Kuba yang terbatas mengakibatkan Kuba bergantung pada bantuan Uni Soviet. Ketergantungan ini dikarenakan Kuba baru saja menerapkan sistem kebijakan komunis sehingga untuk mengimbangi kekuatan barat, Kuba perlu bantuan Uni Soviet. Selama masa perjalanan pemerintahan Fidel Castro, Kuba menghadapi situasi ekonomi yang cukup sulit. Fidel memperketat kebijakan ekonomi karena ekonomi yang sulit ini mendorong Kuba membuka pintu kerjasama dengan Uni Eropa yang pada saat itu masihlah dalam bentuk European Economic Community atau EEC pada tahun 1988. Kuba telah menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara Eropa misalnya Spanyol dan juga Prancis. Bahkan sebelum hubungan dengan UE terjalin, sejak tahun 1989
investasi Uni Eropa ke Kuba meningkat secara signifikan, yang mana hal ini sangatlah membantu krisis perekonomian yang dialami Kuba. Terdapat sekitar 340 perusahaan yang berasal dari negara anggota Uni Eropa, yang mana jumlah ini merupakan yang terbesar dalam keterlibatan negara Eropa. Selain itu, Kuba mencoba untuk mencari lebih banyak investasi lagi, terutama dalam bidang pariwisata. Hal tersebut tentu membawa keuntungan bagi Kuba serta kesempatan bagi Uni Eropa melakukan perluasan kepentingan bisnisnya. Selama 8 tahun Kuba menjalin kerjasama, Kuba tetap menjadi satu-satunya negara yang berasal dari Amerika Latin yang tidak melakukan perjanjian formal ekonomi bersama Uni Eropa. Kerjasama yang dijalin Kuba hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan tanpa ada dialog dalam bentuk perjanjian oleh kedua pihak untuk melakukan kerjasama bilateral. Selain itu, Uni Eropa pun memberlakukan kebijakan common position, yang mana apabila Kuba ingin mempererat kerjasama, Kuba diharuskan untuk lebih menghargai HAM. Reformasi ekonomi dan politik masa pemerintahan Raul Castro. Pada saat masa pemerintahan Raul Castro mengalami perubahan yang cukup signifikan. Raul Castro menerapkan reformasi yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masa depan Kuba. Idealisme yang dianut Kuba tetap berada di jalur sosialisme. Berikut 3 perubahan signifikan yang dilakukan, antara lain: pertama, memperlakukan laissez-faire. Penerapan laissez-faire yang dilakukan Raul Castro yaitu pertama, memperbolehkan adanya privatisasi lahan bagi pihak swasta yang dapat memajukan pertanian Kuba. Kedua, adanya pemberian lahan negara yang tidak terpakai kepada petani dan swasta yang dapat meningkatkan hasil pertanian, sehingga tingkat produksi di bidang pertanian Kuba mencukupi bagi rakyat Kuba, serta dapat meningkatkan hasil pendapatan per kapita penduduk Kuba. Ketiga, melakukan kebijakan pengurangan peran negara, karena selama ini perekonomian Kuba 90% dikontrol oleh negara, sehingga segala bentuk perekonomian berada dalam pengawasan negara. Keempat, membuka peluang bagi usaha kecil menengah untuk mengembangkan kebebasan serta memberikan kesempatan dan lahan bagi pengusaha kecil menengah untuk mengembangkan usahanya. Meskipun media online mengatakan bahwa pergerakan reformasi Raul Castro menganut kapitalisme, kan tetapi Raul Castro tetap menyatakan bahwa perubahan ini merupakan rancangan perbaikan sistem sosialisme. Selanjutnya, 2. Reformasi birokrasi. Pada kepemimpinan Fidel Castro, pegawai-pegawainya orang-orang komunis yang telah bekerja bersama Fidel Castro dalam waktu yang cukup lama. Pemegang jabatan masa Fidel Castro rata-rata juga sudah berusia lanjut. Lalu, pada kepemimpinan Raul Castro membuat keputusan dengan adanya reformasi birokrasi. Raul Castro menyatakan akan adanya pergantian generasi di Kuba dan mengusulkan perubahan konstitusi di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dibatasi hanya dapat memimpin selama 2 periode. Raul Castro juga menyampaikan pada pidatonya saat Kongres Partai Komunis Kuba bahwa menggantikan sistem satu partai sama dengan memberikan jalan bagi imperialisme partai di negeri ini. Dengan begitu, Raul Castro tetap mempertahankan sistem satu partai. Hal ini membuktikan bahwa Raul Castro tetap ingin mempertahankan kebijakannya dan tetap dalam sistem ekonomi sosialisme. Selanjutnya, 3. Demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintahan Kuba pada masa Batista terkenal kejam dan sewenang-wenang, menjadikan rakyat Kuba hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, pada masa pemerintahan Batista terjadi rasisme, di mana masyarakat kulit hitam sulit memperoleh kesetaraan dalam segala bidang. Lalu, pemerintahan Kuba pada masa Fidel Castro dianggap sebagai diktator yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan hak kebebasan masyarakat. Bahkan, Fidel Castro melakukan penangkapan terhadap 4.500 anti-Castro dan kemudian membunuh massal mereka pada tahun 1960. Setelah Fidel Castro mengundurkan diri, kepemimpinan Raul Castro diharapkan dapat menjadi lebih baik
terutama dalam hak asasi manusia. Raul Castro mulai memberlakukan pembebasan hak untuk menjual dan membeli rumah, sehingga rakyat Kuba memiliki hak atas properti yang mereka miliki. Raul Castro juga mulai memberlakukan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan penghapusan kebijakan migrasi yang dianggap melanggar hak asasi manusia karena tidak adanya kebebasan bepergian dan dikejam oleh dunia internasional. Selanjutnya, realisasi intervensi Amerika Serikat ke Kuba. Amerika Serikat mendapatkan ancaman yang serius bagi kepentingan dan keamanan negaranya dengan kebijakan utama Fidel Castro berupa menasionalisasi ekonomi dan adanya persekutuan dengan Uni Soviet. Oleh karena itu, Amerika Serikat menekan Kuba agar Fidel Castro mengubah haluan politik pemerintahan. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy memulai konfrontasi dengan Kuba melalui operasi intelijen CIA di Big Piasco yang dirancang merekrut 14.000 warga imigran Kuba untuk menyerang di wilayah Tenggara Coastal. Hal ini yang kemudian disebut dengan invasi Teluk Babi. Invasi ini dilakukan tergesa-gesa dan kurang matang karena Presiden Kennedy terbawa emosi. Akibatnya terjadilah kegagalan. Hal ini karena pendaratan pasukan Amerika Serikat berupa lembah-lembah sehingga menyulitkan pasukan Amerika Serikat untuk mendarat. Selain itu, tentara Castro yang siap menunggu kedatangan pasukan Amerika Serikat serta menawan 1.200 pasukan Amerika Serikat. Kegagalan Teluk Babi tidak menyurutkan langkah Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro. Presiden Kennedy mengeluarkan dekret nomor 3447 pada tanggal 3 Februari 1962 berisi ketentuan bahwa tidak satupun produk asli Kuba yang datang dan melalui Kuba boleh diimpor Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan jalur politik dengan mengajak negara-negara lain, khususnya yang tergabung dalam anggota OAS atau Organization of American States, untuk melakukan embargo regional terhadap Kuba dan mengeluarkan Kuba dari OAS dan 15 negara di Amerika Latin, kecuali Meksiko, Chili, Bolivia, dan Uruguay memutuskan hubungan diplomatik, ekonomi, dan perdagangan dengan Kuba. Dengan demikian, Kuba semakin terisolasi oleh Amerika Serikat dan juga terisolasi oleh negara-negara Amerika Latin. Sistem ekonomi sosialis di Venezuela. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua mengenai bagaimana sih sistem sosialisme di Venezuela. Nah, Venezuela sendiri itu merupakan negara yang terletak di kawasan Amerika Latin yang mana memiliki potensi perekonomian yang maju karena sumber daya alam yang dimilikinya itu melimpah. Nah, Venezuela sendiri ini tergolong sebagai negara yang kaya dengan memiliki kekayaan alam berupa penghasil minyak terbesar kelima di dunia seperti Arab Saudi. Nah, selain minyak bumi, Venezuela itu juga memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti biji besi, bahan kimia, bahan mineral, dan gas alam. Dengan kekayaan alam yang dimilikinya, membuat Venezuela itu menjadi pusat perhatian dunia internasional, salah satunya yaitu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini memanfaatkan sumber minyak dan kekayaan alam Venezuela yang mana Amerika Serikat sendiri itu sebagai negara industri terbesar yang pastinya itu membutuhkan minyak untuk bahan bakar perindustriannya. Nah, Amerika Serikat itu juga memiliki andil yang cukup besar dalam perekonomian Venezuela, tapi tidak hanya pada segi perekonomian, namun memiliki andil yang cukup besar dalam segi politik, sehingga ideologi liberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat pun ikut menyebar dan menguasai Venezuela. Nah, sistem ekonomi liberalisme yang ditanamkan oleh Amerika Serikat ini itu di tengah melemahnya sistem politik dan ekonomi Venezuela pada saat itu, sehingga sistem ini tuh mudah menguasai Venezuela pada saat itu, sehingga memicu banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Venezuela, terutama dalam sektor minyak, karena Venezuela itu menjadi salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia.
meskipun hal ini tuh memberikan dampak positif bagi Venezuela, dari sistem ini juga itu menimbulkan dampak negatif, di mana terjadinya eksploitasi secara besar-besaran sehingga menjadikan Venezuela itu sebagai negara yang miskin di tengah melimpahnya kekayaan alam yang dimilikinya. Nah, kegagalan dari liberalisme ini itu terjadi pada masa pemerintahan Carlos Andrés Pérez, yang mana menjadikan Venezuela itu sebagai negara yang sangat miskin dengan memiliki hutang terbanyak atau terbesar di dunia, dan hal ini itu menjadi titik terendah Venezuela dalam kestabilan perekonomian negara. Nah, pada tahun 1999, Hugo Chavez itu memenangkan pemilu dan menjadi presiden, sehingga membawa perubahan yang cukup signifikan pada Venezuela dengan merubah arah kebijakan perekonomian di negara. Nah, Venezuela yang sebelumnya itu sangat bergantung dengan arah kebijakan perekonomian kapitalis atau liberalis, Chavez ini merubah melalui revolusi Bolivarian yang program pengembangannya itu sangat sosialis dengan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Venezuela. Dengan menganut sistem sosialis kerakyatan melalui revolusi Bolivariannya, Chavez ini dianggap sukses dalam membangun kembali Venezuela dari keterpurukan. Dengan meningkatnya devisa negara akibat meningkatnya harga minyak dunia, Chavez sendiri pun segera membayarkan hutang-hutang Venezuela itu melalui IMF dan Bank Dunia. Dari berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh Hugo Chavez ini membuat perekonomian Venezuela itu kembali meningkat. Nah, kebijakan pemerintah Chavez ini itu juga mengundang perhatian nasional, salah satunya yaitu kebijakan nasionalisasi industri dalam negeri. Pada saat itu semua negara itu berbondong-bondong menjadi liberalis, namun Chavez sendiri yang merubah haluan ekonomi Venezuela itu menjadi sosialis. Dalam hal ini banyak bos-bos dari kapitalis yang memberikan penolakan terhadap kebijakan ini karena banyak keuntungan yang diperoleh dari kekayaan alam Venezuela. Nah, pemerintah Chavez sendiri pun itu juga mengetahui jika kebijakan nasionalisasi industri ini memang akan mendapatkan kecaman dari kaum kapitalis, sehingga Chavez itu juga mengeluarkan kebijakan mengenai pembayaran kompensasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan asing tersebut. Nah, melihat dari kondisi kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Venezuela dan berpotensi meningkatkan investor asing, sehingga Chavez itu berpikir jika Venezuela itu berpotensi untuk menjadi negara yang mandiri dengan dapat memproduksi dan mengkonsumsi produknya sendiri. Selanjutnya, mari kita mengenal siapa sih Hugo Chavez itu. Hugo Rafael Chavez Frias atau Hugo Chavez itu lahir pada tanggal 28 Juli 1954 di Subaneta, Provinsi Barinas, Venezuela. Daerah tempat tinggalnya itu hanya bisa dialiri listrik mulai pukul 6:30 sore hingga pukul 10:30 malam. Hugo Chavez kecil itu sangat bersimpati pada perjuangan gerilya, namun Hugo Chavez sendiri tidak pernah masuk menjadi anggota partai politik. Sehingga pada tahun 1971 Hugo Chavez itu memutuskan untuk memasuki Akademi Militer di Caracas. Nah, pada tahun 1991 Chavez sendiri menjadi komandan batalion Gerakan Bolivar Revolusioner. Nah, pada saat itu juga Hugo Chavez itu berencana untuk merebut kekuasaan dari presiden pada saat itu. Namun, pada tanggal 3 dan 4 Februari tahun 1992, pemberontakan militer yang telah direncanakan selama 15 tahun itu mengalami kegagalan. Nah, kemudian pada tahun 1998, Hugo Chavez itu mengikuti pemilihan presiden dan mendapatkan 56,2% suara. Nah, hal ini akhirnya Hugo Chavez itu dilantik dan resmi menjadi presiden Venezuela pada tanggal 4 Februari 1999, dan dilantiknya Hugo Chavez ini menjadi awal mula Venezuela untuk memasuki era baru. Bagaimana sih kondisi perekonomian Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez? Nah, dalam masa kepemimpinan Hugo Chavez, keberhasilan dalam pemerintahan sosialis yang diterapkan di Venezuela itu menjadi faktor yang mendorong berkembangnya paham sosialis baru di Amerika Latin.
Nah, sistem ekonomi sosialis yang diterapkan oleh Hugo Chavez sendiri ini baik di dalam negeri maupun luar negeri itu membuatnya menjadi figur kebanggaan rakyat Amerika Latin yang menginginkan adanya perubahan. Tujuan utama Chavez itu selain mengatasi kondisi perekonomian saat itu termasuk kemiskinan, yaitu meningkatkan persatuan di negara-negara Amerika Latin dengan menawarkan penjualan minyak kredit jangka panjang dan murah sehingga dapat membuat Venezuela berada pada posisi yang kuat dalam percaturan politik regional. Nah, Chavez itu menjabat pemimpin selama 14 tahun dengan menerapkan kebijakan instan untuk mencari solusi dalam kebijakan ekonomi sosialisnya, seperti kebijakan devaluasi mata uang secara teratur, kemudian pengambil alihan perusahaan swasta, dan inflasi yang terdorong kenaikan pembelanjaan dari sektor publik maupun sektor non-publik. Nah, dalam kebijakan Chavez yang terutama saat itu mengenai bagaimana aset-aset sumber daya ekonomi yang ada itu dapat direbut dari pihak swasta untuk memberikan keuntungan sendiri bagi Venezuela. Keberhasilan dalam program kesehatan pada masa pemerintahan Chavez yaitu dengan membangun lebih banyak rumah sakit untuk rakyat miskin yang mana seperti tujuan utamanya yaitu mensejahterakan rakyat Venezuela. Dalam pemerintahan Hugo Chavez itu juga berhasil dalam mendirikan pendidikan untuk rakyat sebesar mendirikan 3.000 sekolah Bolivarian yang baru dengan memasukkan 1,5 juta rakyat ke sekolah-sekolah gratis. Nah, kebijakan Chavez yang berlangsung dan kerjasamanya dengan beberapa negara lain di Amerika Latin seperti Kuba dan Bolivia itu sangat bertentangan dengan Washington Consensus atau seperti melipat gandakan anggaran sosial. IMF sendiri itu menyebutkan jika hal ini itu sebagai pemborosan nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mengenai kemerosotan ekonomi Venezuela akibat sosialisme. Dalam sistem ekonomi ini, Chavez itu memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dan menjadikan Venezuela sendiri itu sebagai negara yang mandiri melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan asing yang pada umumnya itu dimiliki oleh pemegang saham privat. Nah, hal ini tuh khususnya pada pengolahan minyak karena Venezuela sendiri itu termasuk dalam negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia sehingga menarik investor-investor asing untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari sektor minyak ini sendiri itu digunakan untuk pertumbuhan ekonomi rakyatnya melalui pemberian modal untuk usaha kecil. Nah, kemerosotan ekonomi akibat sosialis yang pertama yaitu keputusan Hugo Chavez dalam memperbaiki masalah ekonomi Venezuela yang saat itu tuh mengalami kemerosotan dan banyak kemiskinan dengan reformasi beraliran sosialis sehingga menimbulkan banyak kritikan terutama pada kebijakan yang tidak dipertimbangkan secara matang seperti devaluasi mata uang Bolivar terhadap dolar Amerika Serikat dalam menekan laju inflasi dalam negeri. Nah, devaluasi mata uang sendiri ini tuh dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan yang diwarisi oleh Chavez itu nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi dan bahkan menimbulkan keruntuhan bagi Venezuela. Nah, pada tahun 2013 Hugo Chavez itu meninggal dunia dan melalui pemilihan umum pada tahun itu juga jabatan presidennya itu digantikan oleh mantan Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Presiden yaitu Nicolas Maduro. Maduro ini itu tidak membuat kebijakan politik yang baru yang bahkan melanjutkan kebijakan-kebijakan lama sehingga menghasilkan perekonomian Venezuela di masa depan itu sulit untuk diprediksikan serta menimbulkan perluasan krisis yang tidak teratasi. Yang ketiga yaitu terdapat kesalahan dalam mengelola kebijakan sektor minyak, yaitu melewatkan investasi penghasilan yang dapat dipakai untuk menekankan produksi itu malah tidak diubah. Kas yang sebatas hanya membiayai pengeluaran aktivitas sosial pada aspek perumahan, transportasi, dan kesehatan sehingga menghambat arus perputaran penerimaan negara yang mana sebagai modal dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang keempat yaitu kemerosotan itu terjadi akibat hutang Venezuela yang kembali membengkak karena ketidakmampuan pemerintah dalam membayar hutangnya dan membuat penyedia layanan industri minyak itu
untuk pergi dari Venezuela. Nah, yang kelima yaitu banyak perusahaan industri yang memberhentikan kegiatan operasionalnya karena mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, tidak hanya pada industri minyak dan tambang, bahkan seperti Schlumberger dan Baker Hughes juga mengalami kerugian ratusan juta dolar atas produksi di Venezuela. Selain itu juga terdapat juga perusahaan makanan seperti Mondelez juga menghentikan operasionalnya karena mengalami kerugian ratusan juta dolar. Buruknya ekonomi di Venezuela sendiri ini juga menghambat kegiatan produksi dari berbagai sektor usaha akibat krisis pangan yang tidak merata. Nah, sistem ekonomi sosialisme yang dahulunya itu digadang-gadang dapat mengatasi perekonomian dan memberikan perubahan yang baik, ternyata itu gagal dalam mengatasi kesejahteraan rakyatnya. Dalam sosialisme ini sesungguhnya itu menjadi memperburuk keadaan, di mana paham ini itu hendak menyamakan posisi lapisan masyarakat dengan membuat kelas negara sebagai pengaturnya supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kegagalan sosialis di Venezuela. Venezuela menerapkan kontrol nilai tukar sejak tahun 2003 yang membuat nilai tukar uang Bolivar terhadap dolar terlalu kuat. Hal ini berdampak pada pengusaha yang tidak memiliki akses ke dolar akan gagal impor input yang dibutuhkan. Yang kedua adalah subsidi BBM yang berlebihan. Subsidi ini sebenarnya bertujuan untuk menurunkan biaya produksi perusahaan. Namun, dengan adanya subsidi BBM ini justru memicu terjadinya kenakalan pada pasar karena masyarakat mengantri untuk memperoleh BBM dengan harga murah kemudian dijual kembali pada pasar gelap dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, pemerintah mencetak uang berlebihan sehingga menyebabkan inflasi. Inflasi Venezuela meningkat pada tahun 2014 sampai 2016 yang awalnya dari 68% meningkat hingga 270%. Yang keempat adalah kebijakan nasionalisasi perusahaan menimbulkan ketidakpastian kepemilikan aset. Adanya hal tersebut menyebabkan banyak investor yang meninggalkan Venezuela dan berhenti berinvestasi. Hal ini dikarenakan aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah menurunkan produktivitas perusahaan. Hubungan Venezuela dan Amerika Serikat. Selama masa pemerintahannya, hubungan diplomatik Venezuela dengan Amerika Serikat tidak berjalan dengan baik karena Hugo Chavez memfokuskan untuk melakukan nasionalisasi industri yang akan menyebabkan kontroversi dengan Amerika Serikat. Hugo Chavez bermusuhan dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat sangat percaya bahwa ia bertanggung jawab pada kudeta tahun 2002. Kemudian, selama masa kepemimpinan Chavez juga mengancam akan memberhentikan pasokan minyak ke Amerika Serikat jika terdapat upaya lain untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Kemudian, terjadi intervensi antara Amerika Serikat ke Venezuela dengan melakukan kudeta untuk menggulingkan kepresidenan Hugo Chavez karena menjadi ancaman bagi kebijakan George W. Bush dalam menguasai Venezuela kembali. Kondisi perekonomian Venezuela saat ini. Perekonomian Venezuela mengalami penurunan hingga 80% dari tahun 2013 sampai saat ini. Selain itu, menurut data dari BBC Venezuela mengalami peningkatan tingkat inflasi. Tingkat inflasi tahunan negara mencapai 1.300% dalam 12 bulan pada November 2018, sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok naik rata-rata 2 kali lipat setiap 19 hari. Adanya mata uang dolar di masyarakat menyebabkan kacaunya sektor formal. Pada tahun 2021, sebanyak 1,3 juta pekerjaan jasa formal ditutup karena jumlah pekerjaan formal yang tersisa hanya 40% dari total jumlah pekerja. Selain itu, upah minimum di Venezuela hanya berkisar 5-10 dolar Amerika saja. Saat ini, banyak masyarakat Venezuela mencari peruntungan dengan memainkan Axie Infinity. Axie Infinity merupakan sebuah game karakter yang diperjualbelikan melalui NFT atau produk turunan dari kripto. Pendapatan masyarakat ketika memainkan Axie Infinity sebesar 50 dolar atau sekitar 717.000 dalam kurun waktu 1-2 jam. Dan ketika melakukan monetisasi biasanya menghasilkan pendapatan rata-rata 800 dolar atau 11,4 juta per bulan. Menurut data dari SimilarWeb, Venezuela menjadi negara kedua dengan penggunaan Axie Infinity terbanyak di dunia setelah Filipina. Masyarakat memilih menggunakan Axie Infinity karena tidak memerlukan investasi yang besar dan hanya memerlukan kerjasama tim.
upaya dalam mengatasi permasalahan perekonomian Venezuela. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi krisis ekonomi yaitu dengan melakukan diversifikasi ekonomi dengan pengembangan 15 sektor ekonomi yang terdiri dari farmasi, industri, pariwisata, petrokimia, telekomunikasi, pertanian, perkebunan, dan sektor lainnya. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi dalam mengatasi krisis ekonomi, salah satunya dengan menganggarkan sebagian besar anggaran negara untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Pada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, dilakukan strategi ekonomi dengan mendongkrak volume produksi minyak bumi dan pengembangan mata uang virtual. Selain itu, Presiden Nicolas Maduro meminta bantuan Cina untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Dilakukan perundingan dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang dan terkait dengan kesepakatan kerjasama di bidang energi, perdagangan, dan keuangan. Hingga pada tanggal 14 September, Venezuela menjalin hubungan kerjasama dengan Cina dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Hubungan kerjasama terus berisi ratifikasi kesepakatan pembangunan bersama, penanaman modal, dan investasi untuk merealisasikan pembangunan perusahaan bersama antara kedua negara. Dalam kawasan Amerika Latin terdapat beberapa organisasi regional dalam bidang ekonomi, salah satunya itu Mercosur. Mercosur merupakan sebuah perjanjian antar negara di kawasan Amerika Latin untuk membentuk integrasi perekonomian. Adanya Mercosur memicu trade creation dan trade diversion, di mana Mercosur memiliki kecenderungan hanya melakukan perdagangan manufaktur dengan sesama anggota. Anggota Mercosur masih terdiri dari negara-negara berkembang. Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan antar negara di kawasan, di mana dengan bergabung dalam sebuah organisasi regional, maka permasalahan yang terjadi di antara masing-masing anggotanya akan dapat mempengaruhi negara anggota lainnya. Hal tersebut kemudian terjadi pada krisis ekonomi Venezuela yang dapat mempengaruhi keadaan negara-negara Mercosur lainnya. Negara Amerika Latin menyerukan dunia internasional untuk memberikan bantuan kepada jutaan pengungsi Venezuela yang melarikan diri dari negaranya karena krisis ekonomi. Kemudian dibentuk tim teknis guna untuk mengatasi krisis pengungsi Venezuela, di mana mereka juga menyerukan peningkatan bantuan bagi warga Venezuela pada negara-negara Amerika Latin dan dunia internasional, serta meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem ekonomi sosialis di Kuba dan Venezuela. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat selalu dan mudah diterima. And see you next time.